Papa pasti bercanda kan? Tanya Nathan. Bercanda? Kamu kan sudah setuju. Lagian, kapan lagi Papa dapat perempuan yang cocok sama kamu, yang bisa ngobrol dan sefrekuensi sama anak tiri, ucap Jimmy. Jadi selama ini Papa pikir aku merasa cocok dengan Lia sebagai ibu tiri, batin Nathan. Lia memandang Nathan dalam. Matanya menyembunyikan kesedihan dan akan cintanya. Oke lah, bagus dong kalau kayak gitu. Kira-kira kapan kalian akan menikah? Tanya Nathan. Lia tercengang melihatnya. Lia tercengang melihat perubahan sikap Nathan. Kenapa dia seakan setuju? Batin Lia. Besok Papa akan menikahi Lia. Sepertinya keluarga Lia juga akan sudah setuju, ucap Jimmy. Benarkah Lia? Apa hatimu juga menerima papaku sebagai suamimu? Tanya Nathan. Iya, aku terima, ucap Lia dengan tegas, seraya membalas kebimbangan Nathan. Bagus kalau gitu, semoga pernikahan kalian lancar, ucap Nathan sambil meninggalkan kedua calon mempelai tersebut. Di dalam kamarnya Nathan marah. Dia mengamuk. Mbok Minah mengetuk kamar Nathan. Dia masuk dan melihat beberapa barang di kamar Nathan berjatuhan. Ya Tuhan, Tuan muda, apa yang terjadi? Tanya Mbok Minah. Mbok, sapa Nathan sambil menahan air matanya. Mbok Minah menenangkan Nathan dengan membawakan secangkir teh manis hangat. Mbok Minah duduk sambil memijat kaki tuan muda yang hatinya sedang hancur. Tuan muda kenapa? Tanya Mbok Minah. Aku kecewa. Perempuan yang aku cintai akan segera menjadi istri orang, ucap Nathan. Tuan muda tahu, orang menikah itu belum tentu berjodoh. Kalau gadis itu masih mencintai Tuan, kenapa tidak diperjuangkan saja sampai dia bercerai dengan suaminya nanti? Ucap Mbok Minah. Tidakkah aku berdosa? Tanya Nathan. Garis bawahi, selama perempuan itu mencintai kita, Mbok rasa tidak, ucap Mbok Minah pada Nathan. Makasih Mbok, kalau bukan Mbok, siapa lagi yang mau dengar keluh kesah hati ini, ucap Nathan sambil memeluk. Bagaimana dengan mama barunya? Tanya Mbok Minah. Aku suka, aku sangat suka, ucap Nathan semangat. Syukurlah, kalau gitu Mbok mau ke dapur lagi ya Tuan, ucap Mbok Minah. Hati-hati Mbok, semoga tidak ada ranjau, ucap Nathan cenaka. Wah, tuan muda ini ada saja. Kediaman Sam. Mendapatkan surat undangan pernikahan. Sam terkejut karena pernikahannya sangat cepat. Sarna, lihat ini. Gara-gara kamu keponakanku akan menikah dengan lelaki tua seperti Tuan Jimmy, ucap Sam. Salah aku memangnya di mana? Tanya Sarna. Salah kamu adalah tidak pernah menganggap Camelia sebagai anak sendiri, ucap Sam kecewa. Sudah cukup dia susahkan kita. Ini waktunya dia untuk balas budi. Lagian kalau Lia mau bertahan di sana, kamu juga gak akan capek-capek kerja, ucap Sarna. Dangkal sekali pikiran kamu, Sarna, ucap Sam. Esoknya pernikahan itu digelar. Mbok Minah mengantarkan Camelia ke altar untuk melaksanakan janji suci pernikahan. Air mata Camelia tak terbendung kala melihat Nathan. Namun Nathan hanya tersenyum ikhlas melihat Camelia. Kenapa menangis? Make upnya jadi luntur, Nyonya, ucap Mbok Minah sambil mengusap air mata Lia dengan tisu. Aku tidak mencintainya, ucap Camelia sambil menangis. Semua akan baik-baik saja. Duduklah dekat Tuan Jimmy, ucap Mbok Minah. Janji suci itu telah diucapkan walau Camelia berlinang air mata. Nathan, tidakkah kamu sakit hati melihat aku? Batin Camelia. Matanya tak henti memandang ke arah Nathan. Resepsi pernikahan itu dimulai. Dr. Dira datang dengan mengenakan gaun merah yang sangat indah dan seksi. Dr. Dira hanya melihat Jimmy saja di pelaminan tanpa Lia. Kemana gadis itu? Batin Dr. Dira. Ternyata Lia ada di kamar ganti. Dia sedang mengganti pakaiannya dengan gaun selanjutnya. Mau kemana kamu? Tanya Dira. Saya mau kembali ke pelaminan, ucap Lia. Enak sekali ya, baru kenal sudah menjadi istri, ucap Dira. Kalau Anda mau silahkan gantikan posisi saya, ucap Lia. Sayangnya aku tidak dilirik dengan tulus oleh Jimmy, ucap Dira dengan sinis. Kalau gitu jangan halangi jalan saya, karena pesta resepsi masih berlanjut, ucap Lia.
Lia pun kembali ke pelaminan dengan gaun barunya. Dira yang kesal mengambil segelas air dan memecahkan gelasnya. Wanita macam apa dia? Marah Dira. Dari mana saja kamu? Tanya Jimmy. Aku ganti gaun saja, ucap Lia. Keluarga Paman Sam datang. Mereka melihat kemegahan pernikahan Lia dan Tuan Jimmy. Mereka mengucapkan selamat pada kedua mempelai itu. Paman, sapa Camelia. Lia, kamu baik-baik saja, nak? Tanya Paman Sam. Iya, aku baik-baik saja, ucap Lia dengan tatapan haru. Keluarga Sam menikmati pesta megah di kediaman Jimmy. Nathan pun tak ketinggalan memberikan selamat kepada ayah dan ibu barunya, yaitu Camelia. Pah, akhirnya selamat ya atas pernikahan keduanya, ucap Nathan riang gembira. Terima kasih anakku, kamu juga harus segera menyusul, ucap Jimmy. Ya, aku akan segera mendapatkannya lagi, ucap Nathan sambil melirik Camelia dengan tatapan genit. Camelia tampak risih dengan sikap Nathan yang berubah. Selamat ya Lia, akhirnya kamu jadi ibu tiriku, ucap Nathan. Nathan pun bergabung dengan beberapa tamu yang datang. Nisa melihat ketampanan Nathan dan mendekatinya. Hai, kamu tamu di pesta ini? Tanya Nisa. Bukan, ucap Nathan. Oh, kamu bagian dari I.O? Tanya Nisa lagi. Bukan juga, ucap Nathan singkat. Terus, kamu apa? Tanya Nisa yang mulai gemas. Aku putra dari salah satu mempelai di sana, ucap Nathan. Wow, kamu putra dari Pak Jimmy? Tanya Nisa. Iya, aku putranya. Silahkan nikmati hidangannya. Saya tinggal dulu ya, ucap Nathan sambil tersenyum. Senyumnya itu manis sekali, sudah tampan, kaya raya lagi. Siapa sih wanita yang gak tergila-gila sama dia? Batin Nisa. Malamnya Jimmy dan Camelia membuka kado di kamar. Jimmy dengan semangat membuka semua isi kado dari beberapa kerabat lamanya. Sayang, lihat ini, ucap Jimmy sambil memperlihatkan kadonya. Terlihat Camelia yang masih canggung dan banyak melamun. Kamu kenapa sayang? Tanya Jimmy yang cemas dengan keadaan Camelia. Kamu sudah mengantuk? Tanya Jimmy. Enggak kok, aku cuma sedang tidak mood, ucap Camelia. Kalau gitu, aku akan menaikkan mood kamu, ucap Jimmy. Jimmy pun mencoba untuk mencium Camelia, namun Camelia menepis Jimmy dan menutup bibirnya dengan tangan. Maaf, aku tidak bisa melakukan itu. Aku sama sekali tidak punya perasaan terhadap Anda, Tuan, ucap Camelia. Jimmy terdiam, dia mencoba untuk mengerti perasaan Camelia. Baiklah kalau begitu, aku akan tidur di kamarku. Aku akan menidurimu kalau kamu yang meminta, ucap Jimmy. Jimmy pun keluar dari kamar pengantin itu. Namun karena lupa handphonenya tertinggal, maka Jimmy segera mengambilnya. Lia, maaf, handphoneku tertinggal, ucap Jimmy. Camelia mengambilkan handphone itu dan memberikannya kepada Jimmy. Selamat malam Lia, ucap Jimmy manis. Namun saat Lia hendak tidur, tiba-tiba pintu itu lagi-lagi diketuk. Lia pun kembali membukanya dengan bergumam. Ada apa lagi Tuan? Ucap Lia kesal. Namun kali ini depan pintunya adalah Nathan. Nathan, ngapain kamu kesini? Tanya Camelia heran. Sepertinya kamu kesepian malam ini. Apa jangan-jangan kamu berharap malam ini aku tidur dengan kamu? Ucap Nathan. Jangan kurang ajar Nathan. Kalau ketahuan papamu, kita berdua bisa celaka, ucap Camelia cemas. Nathan menutup pintunya dan mengajak Lia tidur. Ayo kita tidur. Aku juga sudah lelah, ucap Nathan. Dia pun tidur pulas di kasur Lia. Dan keesokan harinya, Lia berteriak. Dan anak buah Jimmy melihat semalam ada seseorang masuk ke kamar Camelia secara diam-diam. Jimmy pun masuk ke kamar Camelia dan terlihat seseorang di dalam selimut Camelia. Lia, siapa orang di dalam selimut itu? Tanya Jimmy dengan amarahnya. Lia hanya diam ketakutan. Selimut itu dibukanya, dan ternyata